Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sangat kita hormati Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua KADI Kota Binjai, begitu juga para seluruh jajaran pengurus, termasuk pengurus kecamatan, teman-teman dari pengurus KADI wilayah Sumatera Utara, para ustaz dan asatidzah wa ustazah yang hadir di kesempatan ini. Begitu juga moderator kita yang luar biasa, dari potongannya dan nampak di bawahnya luar biasa. Sudah punya modal untuk menyampaikan dakwah dan tentu aspek yang lain jauh lebih luar biasa lagi. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh guru kita, walaupun pembagian porsinya ini bagaimana membentuk dan karakter Islami di daerah kita. Kita mulai dulu tentang kata digital ini. Walaupun saya bukan mau mengambil porsi teman-teman informatika, teknologi informatika ya. Jadi orang bilang ini Ustaz sampai ngomong tentang digital. Tapi izin kalau kita ini para Ustaz ya, tak lari-lari dari Quran, dari hadis atau penjelasan para ulama tentang era digital. Kalau kita mencoba cari paradigma, kira-kira kemana larinya? Yang pastinya salah satunya adalah era di mana kita berada di dalamnya, era akhir zaman. Era akhir zaman. Dan kebetulan secara empiris, secara yang terlihat, akhir zaman ini ada beberapa yang muncul. Nah, di antaranya adalah digital ini. Nah, yang dimaksud dengan digital ini adalah sosial media, internet, ada organisasi. Nah, internet, sosial media hari ini telah digunakan oleh siapapun ya, untuk kepentingan yang sesuai dengan niat dan hajatan mereka, baik yang positif maupun negatif. Nabi kita Muhammad SAW itu telah pernah mengingatkan sebetulnya tentang masuknya kita di era ini dengan karakteristiknya. Walaupun Rasul kan mau cerita tentang internetnya, karena itu hal yang sangat teknis. Tetapi bagi beliau sebagai seorang nabi, seorang yang membawa nubuah, seorang yang bisa menyampaikan apa yang akan terjadi berdasarkan informasi dari Allah untuk masa-masa yang akan datang dari masa beliau hidup, itu pernah mengatakan begini. Riwayat dari Abu Hurairah, saya ti'amal nas, ya, akan datang nanti zaman pada manusia sanawat khudda'an, tahun-tahun di mana di situ banyak berita bohong, kebohongan, perilaku bohong, ya, dan kemudian atau bahasa kalau di media itu ada hoax, ya, atau perilaku kebohongan-kebohongan. Nah, saya ti'amal nas sanawat, dan disebutkan itu sanawat, bukan cuma sana. Artinya mengajari kita, mempersiapkan diri kita untuk care, ya, mempersiapkan diri dengan situasi ini, baik mengambil bagian, ya, atau jangan sampai jadi korbannya. Lalu secara spesifik Rasul melanjutkan lagi dengan mengatakan Yusuf di fiha, ya, di masa tahun-tahun
itu dipercaya yusaddaqu fiha al-kadzib. Ya. Apa? Yusaddaqu fiha al-kadzib. Ya, dipercaya orang yang bohong pada masa itu. Nah, sekarang kira-kira sudah sampai atau belum? Kita lah yang bisa menjawab. Situasi kita masing-masing yang akan menjawabnya, tergantung sensitivitas kita dengan keadaan. Tergantung sensitivitas kita dengan keadaan. Tapi yang pasti, kalau kita merujuk kepada surah Shaf yang akhir-akhir itu, Nabi Isa kan diutus kepada umat sebelum Nabi Muhammad, ya, dengan kejelasan bangsa Romawi, ya, kekejaman orang Romawi terhadap Bani Israel, gitu kan? Dan nanti kita harus perlu tahu mengapa Allah itu banyak bicara tentang Bani Israel dalam Al-Quran buat kita umat Nabi Muhammad. Disebutkan falamma hassa Isa minhumul kufra, ketika Nabi Isa hassa merasakan pembangkangan, kekufuran umat, lalu dia berkata man ansari. Saking gawatnya itu, dia tidak bisa melakukannya sendiri atas pembangkangan atau kekejaman orang-orang Romawi. Dia tanya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong kepada para sahabat? Nah, ini menegaskan sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz Jamil tadi, bahwa kita perlu sinergitas dengan semua elemen kalau kita mau menyelesaikan problema kita orang lain. Nah, poinnya di situ adalah sensitivitas. Nah, kembali kepada hadis Nabi tadi, kita sensitif nggak dengan keadaan? Biasanya kalau orang sensitif dengan keadaan, maka dia akan bereaksi. Nah, sekarang umat ini kenapa tidak bereaksi seperti yang kita rasakan? Karena kita tidak mengajari mereka sensitivitas itu. Kita tidak mengajari mereka nilai-nilai keimanan yang membuat mereka itu bisa peduli dengan situasi dan kondisi yang ada, dan kemudian mengambil langkah, dan kemudian mengambil bagian apa yang aku bisa lakukan buat umat ini. Nah, ini tugas para dai untuk membangun mentazkiyah umat tadi disebutkan oleh Ustaz Jamil tentang apa yang disampaikan oleh Malik bin. Salah satunya adalah spiritualitas. Spiritualitas itu hanya bisa kuat bila mana seseorang itu ditazkiyah. Maka tugas para dai ini bukan cuma hanya bisa hanya menyampaikan ceramah dengan cara yang populer hari ini. Itu penting untuk tahapan pertama, tetapi tahapan berikutnya perlu melakukan tazkiyah. Jadi ada seleksi, kaderisasi, dan tazkiyah. Nah, kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi mengatakan yusaddaqu fiha al-kadzib, dan kemudian wa yukadzzabu fiha as-shadiq. Dan sebaliknya orang-orang yang jujur itu didustakan. Orang-orang jujur itu dieliminasi. Orang-orang jujur itu tidak diberi ruang dia untuk berkiprah dan berbuat. Itu yang dikatakan Nabi. Lalu Rasul melanjutkan lagi. Beliau mengatakan wa yu'taman, dan kemudian pada masa itu akan diberi amanah orang-orang yang al-khamin. Ya, kalau tadi orang-orang bodoh, orang-orang yang kadzib, pembohong, ya. Pembohong itu dipercaya, dan kemudian orang-orang yang jujur itu dibohongi, didustakan. Nah, lalu Rasul mengatakan wa yu'taman fiha al-khamin. Lalu orang-orang yang khianat itu diberi amanah oleh mereka di masa-masa sanawal kedaman ini. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, wa yukhawwan fiha al-amin. Ya, lalu orang-orang yang amin, ingat amin, itu diberikan pengkhianatan kepada mereka, yang sebetulnya mereka yang layak sebetulnya diberikan amanah kepemimpinan, tapi kemudian dicurangi dan seterusnya.
Lalu kata Nabi, wa yantiqu fiha Ruwaibidah. Dan pada masa itu, ya, Ruwaibidah nanti dijelaskan oleh Nabi sendiri apa Ruwaibidah itu. Yantiqu fiha Ruwaibidah. Kata-kata yantiq ini bukan cuma hanya ngomong ini. Yantiq itu itulah pengambilan kata logika. Logika menyangkut cara berpikir, alam pikiran. Artinya pada masa itu orang-orang yang Ruwaibidah itu menciptakan cara berpikir satu masyarakat, satu umat dengan cara berpikir yang menurut jalan pikiran mereka, bukan jalan pikiran yang lurus. Ya. Lalu sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan, ar-rajul tafi, yaitu seorang laki-laki yang sebetulnya tafi. Tafi itu banyak artinya. Tafi itu kaleng-kaleng, bahasa Medan, ya, orang yang tak punya, yang disebutkan tadi oleh Prof, pentingnya intelektualitas. Orang yang tidak intelek itu ngomong, ya. Ar-rajul tafi, orang yang sebetulnya menurut kacamata yang benar tidak punya bobot nilai yang tinggi, tetapi dia punya ruang yang luas untuk bicara. Maka Nabi mengatakan, "Takallahu fiha ar-rajul tafi." Itulah Ruwaibidah. Nah, sekarang pertanyaan yang para ikhwan wal akhwat hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa zaman kita hidup di era digital ini itu adalah era di mana narasi, cara berpikir sangat didominasi oleh bagaimana masa itu mengendalikan digital ini. Dalam konteks negatif, bahwa digital ini telah membuat cara tersendiri untuk membentuk karakter kita. Di antara karakter-karakter itu adalah apa? Karakter yang membuat kita cenderung kepada sifat materialistik. Sehingga bagi kita, para asatidz, bagaimana mampukah kita istiqomah tidak tergerus dengan materialisme. Yang paling penting untuk tidak tergerus kepada materialisme ini adalah para ustadz, para dai. Sebab kalau para ustadz, para dai tidak istiqomah, telah terbayar oleh orang-orang yang mengendalikan, termasuk mengendalikan modal besar media ini, maka umat ini akan menjadi orang-orang yang tidak mengikut kita, tetapi mengikut mereka. Sebab sekali lagi kerusakan situasi yang ada, lingkungan yang ada ini, itu disebabkan kerusakannya adalah karena kerusakan para penguasa, para pemimpin. Sedangkan kerusakan masyarakat ini, ya, sekali lagi adalah kerusakan penguasanya. Kalau penguasanya peduli dengan rakyatnya, ya, maka masyarakat ini pasti akan berdaya. Nah, kita sudah sama-sama mengkaji bahwa umat ini kenapa tidak bisa cerdas untuk bisa membangun peradabannya sendiri, tapi dibangun oleh peradaban orang lain. Karena mereka dikendalikan. Situasi mereka diciptakan sedemikian rupa untuk kemudian mereka tetap mengikut kepada orang lain. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengingatkan para umat ini? Adalah para dai. Tapi tentu dai-dai yang istiqomah, bukan dai-dai yang apa? Dai yang condong kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran sudah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalim. Jangan sampai kalian ini, ya, wahai orang-orang yang mengerti Al-Quran, condong kepada orang-orang yang zalim. Ya. Dan itu kata Al-Quran. Dan Rasulullah SAW di antara yang paling sulit buat dirinya dan yang diajarkan kepada umatnya adalah istiqomah. Dia mengatakan saya jalan timur. Ya, surah itu telah membuat aku berubah. Apa pasalnya? Karena di dalam surah itu ada tentang perintah istiqomah. Jadi kalau mau kita semua bicara sebagai umat Nabi Muhammad yang
ektizas, ya, ektizas dengan diri kita di hadapan Allah itu bagus. Ya, kecuali yang tadi sudah dinasihatkan oleh ustaz kita, yang tak boleh itu ektizas di hadapan guru kita. Kita harus benar-benar mengingat nasihat guru-guru kita tentang bagaimana menjaga adab. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita patut untuk merasa berbangga bila mana kita memiliki sifat istiqomah. Nah, di era sosial media hari ini sulit kita untuk istiqomah. Benar. Ya, buktinya saja hadis Nabi telah mengatakan itu. Betapa kita mudah mempercayai orang-orang yang tidak jujur, dan kemudian kita nafikan orang-orang yang istiqomah dan jujur. Nah, inilah tantangan kita para dai untuk bagaimana pertama kita bertahan dalam situasi sulit ini menjadi orang-orang yang istiqomah, dan kemudian mari kita ajak orang-orang terdekat kita untuk kemudian lebih istiqomah lagi. Nah, yang kedua, hadirin rahimakumullah, hadis Nabi itu mengisyaratkan kepada kita harus melalui sosial media. Kita harus melalui sosial media. Benar bahwa sosial media itu yang menciptakan itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan hegemoni yang bersifat global. Tetapi bagi orang yang istiqomah, itu akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak tunduk dengan keadaan. Tuhan akan memberikan ilham kepada kita. Wa makaru wa makaru wallahu khairul makirin. Kalau sekiranya mereka berupaya untuk membuat, katakanlah semacam upaya untuk kemudian menjalankan misi-misi yang dekat dari mereka, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dan akan kemudian membuat media itu menjadi peluang dakwah kita. Disinilah para asatidz mencoba untuk bagaimana kita mengkombinasi media, sosial media itu yang sangat mempengaruhi umumnya, ya, pada awalnya mungkin sifatnya negatif, membuat kita menjadi orang yang materialis, yang konsumtif, kemudian sekular, menjadi orang-orang yang bahkan ateis. Kita mengimbanginya, dan kita harus belajar. Malayu rakutuhu, layu rakutuhu, malayati berwajib lagi, bahwa wajib, bahwa kemampuan kita untuk mengimbangi sosial media yang buruk itu tanpa kita harus menguasai sosial media, tak mungkin tanpa menguasainya, maka menguasainya menjadi wajib. Maka para asatidz, para dai penting untuk menguasai sosial media, mulai dari menyiapkan konten, ya, sampai kemudian bisa sedemikian rupa mendapatkan followersnya, misalnya begitu. Dan ini bisa diagendakan, ya, untuk dikaji Bapak Binjai yang akan datang, macam mana ada pelatihan misalnya membuat pakai aplikasi tertentu yang saya tidak sebutkan, nanti dianggap promosi, Pak. Ya, mendesain, kemudian juga editing video dan seterusnya. Dan disinilah tantangan. Memang guru-guru kita dahulu itu mengajarkan kita untuk menghindari apa? Ubusyuh, misalnya ubusyuh. Bahkan di dalam kitab-kitab itu pernah disebutkan, ya, tentang pentingnya orang itu bisa dekat dengan Allah. Salah satu caranya adalah dia menekan keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang populer. Makanya Imam Athaillah As-Sakandari itu menyebutkan fil wujud fi abdul kumul, tanam sedalam-dalamnya keberadaan dan eksistensimu, ya, dalam tanah yang begitu dalam. Lalu beliau mengatakan, karena sesungguhnya sesuatu biji, nah, kita tahu biji tanaman itu, sesuatu biji yang tidak ditanam dengan dalam, ya, tidak akan muncul buahnya. Sama kalau kita mau nanam sesuatu, ya, kita harus gali tanah, itu nggak bisa cukup diletakkan di atas, kecuali untuk varietas tertentu. Nah, tetapi dalam konteks sosial
sosial media ini kita terdorong semuanya. Mudah-mudahan ya kami pun ya pada saat kita masih belajar, mulai belajar macam mana di sosial media di saat usia yang sudah lewat 5, itu kan usia-usia mulai sebetulnya kita mau menikmati uzlah misalnya. Uzlah dalam konteks yang modern yang menurut siapa Buya Hamka, uzlah modern itu bukan uzlah berbuah, tidak, uzlah dengan segala tantangan yang membuat kita terasa semakin kering dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan keadaan yang sekarang ini menuntut kita untuk harus turun dari dua itu. Tetap bagaimana kita berusaha dalam keramaian. Kecuali guru kita mengatakan ya, itu memang harus benar-benar berusaha nanti ke pedalaman. Itu baru guru kita katakan begitu ya, usaha kita. Dan itu yang sebetulnya dinasihati oleh Imam Al-Qur'an sebagaimana yang disarang di dalam kitab Rasul Imam. Nah, jadi kembali lagi kepada asal-asal kami. Sosial media adalah digital adalah tantangan dakwah kita yang cukup besar. Besarnya itulah yang Anda sebutkan bagaimana Rasul telah mengingatkan kita. Kalian hidup di masa-masa banyak sekali budaya dan kebohongan. Medianya apa? Sosial media. Kita ketemu sama teman-teman yang content creator atau teman-teman yang bergerak di bidang sosial media. Kebenaran itu bisa tercipta bila keburukan itu akan bisa menjadi kebenaran yang tercipta sedemikian rupa kalau dia disampaikan dengan cara berulang-ulang. Bahasa orang sekarang itu diviralkan. Makanya kita harus paham algoritma. Kita harus paham apa yang namanya filter blabbing. Ya, itu nanti lah dalam pelatihan untuk pelajaran itu harus perlu diketahui. Ya, kalau kita mau berdakwah di sosial media. Kalau kita bisa yang sudah mulai usaha tadi, mungkin boleh juga memberdayakan dai-dai dari setelah pelatihan nanti. Ada yang membackup Ustaz jambil 2-3 orang di medianya. Karena cerita tentang sosial media buat generasi Z ini, mereka itu dakwahnya itu nggak bisa diceramai. Tapi ajak mereka berdakwah, kasih tugas yang menjadi kesukaan mereka. Apa itu buat konten? Gitu. Nah, jadi ini tantangan dan peluang sekaligus buat kita. Ya, boleh diagendakan nanti dalam rencana kerja kali di depan. Nah, jadi pahami bahwa ini tantangan. Itu nasihat dari Nabi. Dan Rasul itu menyampaikannya dengan cara penyampaian yang dalam kondisinya kira-kira supaya dipahami itu sesuatu yang dalam berulang. Ya. Hadis-hadis itu bahagian daripada hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman itu penting kita cermati. Makanya kalau kita misalnya tadi disinggung hadis Arba'in, di hadis Arba'in yang kedua kalau tidak salah, ya, yang disebut dengan hadis Jibril. Kan Jibril itu datang kepada Rasul dan sahabat mengajari berapa hal? Ada 4 hal. Apa yang diajarkan itu? Iman, Islam, ihsan, satu lagi. Nah, ini nggak sedikit. Apa yang diajarkannya? Kira-kira kalau kita mau membangun silabus, ini kata orang yang bersalah di sini. Kalau anak-anak generasi ke depan ini mau dikaderisasi, silabusnya itu 4 hal ini. Karena ini penting. Nah, yang 4 ini menyangkut kehidupannya hari ini. Yang ketiga itu modalnya. Iman, Islam, ihsan. Yang keempat itu apa? Tentang as-sa'ah. Tentang as-sa'ah. Sa'ah itu merujuk kalau mungkin salah satu pengertiannya adalah kiamat. Tetapi itu bukan merujuk kepada hari kiamat, tetapi tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Jadi pada ini kuatkan iman, Islam, pemahaman fikih yang maksudnya, dan ihsannya, ilmu tasbih nafsi, juga pemahaman tentang Islam. Lalu
sahabat itu waktu itu bertanya kepada Rasulullah dalam kesempatan lain, apa tanda-tandanya? Atau kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Rasulullah bilang kapan terjadinya? Tetapi Rasul mengatakan mada a'datta. Apa? Mada a'datta, apa yang sudah kau persiapkan. So, kalau antum kita semua mau mempersiapkan umat ini selamat di dunia ini, menjadi umat yang berjaya dan berperdaban, dan kemudian selamat di akhirat karena tidak condong kepada orang-orang yang zalim. Sebab ayat Al-Quran tadi mengatakan wala taqulu lilladzina zalamu fatawassaquhunna. Jangan condong kepada orang-orang yang zalim, nanti kalian akan dijerat api neraka dan kalian tidak akan walan tajid, dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan Allah sedikit pun untuk selamat dari orang-orang zalim. Jadi kalau kita mau selamat, di antaranya paling berjihad dan berjuang dengan, ya di antaranya memang mau tak mau Islam. Cuma nanti jangan bilang aman Ustaz, kalau enggak, anak tadi udah bilang baru belajar, anak udah bilang sama Ustaz Sanusi, anak pun baru belajar ini Ustaz Sanusi, baru seminggu ini berlangganan untuk bisa yang pro ya, dia belum gratisan. Demikian bagaimana membentuk karakter. Kalau ditanya gimana cerita karakter Ustaz, itu karakter yang berjuang di sosial media ini kan semuanya insya Allah baradani. Apalagi disampaikan dengan penuhnya sikap atau karakter yang lain, tapi ini membangun karakter berjuang di era digital ini. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita dan kemudian juga para guru kita tak bosan-bosannya untuk bersama kita, menasihati kita, mengenai kita semua insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.